Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-132. Wah, sudah 132 pekan saya ngemeng-ngemeng gini. Yang intinya sebetulnya studi kasus ya. Kita studi kasus yang insya Allah saya belajar. Teman-teman nonton video ini juga mudah-mudahan dapat insight sesuatu. Jadi sama-sama studi kasus. Yang mau dibedah tokonya cek aja nih di ganirozaki.com. Di situ ada dua, yang free dan yang berbayar. Yang free yang insya Allah masuk ke segmen ini. Yang berbayar itu yang dibedah bukan dari front end-nya, tapi dari dalam-dalamannya. Bukan karena saya paling jago jualan, bukan, tapi karena alhamdulillahnya saya udah banyak banget lihat seller center, banyak banget lihat edge manager. Jadi ya kebangun aja instingnya dan insya Allah bisa ngebuka mata batinnya teman-teman. Oke, cek di ganirozaki.com. Insya Allah segmen ini setiap Senin jam 19.30. Di Senin ini yang mau saya bahas toko percetakan namanya Kidziana. Saya kira awalnya apa? Kalau ada kids-kidsen ini ya, toko baju anak, ternyata Kidziana Wedding alias toko percetakan. Ini tokonya mana-mana. Tadi saya udah ubek-ubek sih. Nih, Kidziana Wedding. Kita baca komentarnya teman-teman ya. Nih, toko saya tiap hari dengan budget yang saya anggarkan 50.000. Oke, kadang habis, kadang tidak habis dalam satu hari. Rata-rata per bulan untuk biaya iklan saya habiskan kisaran 1 jutaan. Oke. Omset saya masih kecil karena cuma 2 jutaan aja dan sekarang semakin sulit. Untuk produk saya susah berkembang di penjualan karena bid iklan saya sudah kalah. Budget iklan terbatas, harga jual lebih mahal dari harga umum di Shopee. Oke. Pertanyaannya apa yang harus saya benahi? Apakah harga produk saya perlu disamakan dengan harga pasaran di Shopee? Karena sudah pernah coba tetap saja tidak bisa naik, kalah dengan kompetitor besar. Bid iklan 500 masih di peringkat 15-20-an. Oke, pertama ini si masnya omsetnya 2 jutaan ya. Menurut saya pas sih kalau ngikutin saya, kalau teman-teman subscribe saya omsetnya masih ya di bawah 50 juta sebulan tuh pas sih untuk saya. Kenapa? Karena bagi saya, ini mohon maaf kalau sombong, bagi saya ngejar omset 10 juta sebulan tuh mudah. Ngejar 50 juta sebulan itu realistis. Di atas itu ngejar melebihi bisa, tapi sering boncos. Di atas itu lagi no idea. Jadi ya beda-beda ya. Kalau saya, pengalaman saya dengan segala apa ya, segala keterbatasan saya untuk suatu toko ngejar 50 juta sebulan itu realistis sih menurut saya. Ya butuh 3 4 sampai 6 bulan. Bukan bukan mudah tapi realistis. Kalau 10 juta insya Allah mudah. Mudah dalam tanda kutip. Tapi kuncinya bukan iklan. Ini kan tadi sih masnya nanya iklan. Kuncinya bukan iklan teman-teman, tapi produk. Asli produk. Saya juga heran masih banyak aja yang bahas iklan. Iklan tuh gimana ya? Saya sih udah jarang bahas iklan ya, mohon maaf karena bagi saya iklan tuh kayak apa ya? Kayak candu ya, bukan kayak candu ya, kayak level paling bawah untuk scale up tuh iklan menurut saya. Yang paling utama pertama menurut saya mindset, jelas lah mindset, terus produk, laporan keuangan, nah baru terakhir itu iklan. eh Masalah teknis tetek bengek dan sebagainya sekarang tuh udah solve teman-teman karena sudah ada JMP Max. Lain hal kalau misalkan tahun lalu masih ada PSA, LSA, macam-macam kata kunci. Oke, kita bicara iklan. Sekarang sudah ada JMP Max. Hasilnya tuh mungkin oke, mungkin manual lebih baik daripada JMP Max. Mungkin ya, tapi saya yakin kehebatan hasil yang lebih baik disebut oleh manual, hasil yang lebih baik. Hasil dari manual tidak akan 2 atau 3 kali lebih baik daripada GMV Max. Jadi kalau teman-teman nggak jago ngiklan pun, pakai GMV Max cukup sebetulnya. Dan memang iklan tuh saat ini ya kasta terbawah untuk jualan di marketplace ya, kasta terbawah untuk teman-teman sukses jualan. Menurut saya ya, mohon maaf. Jadi balik lagi, ini si masnya cocok, ya jangan lupa subscribe karena untuk ngejar 50 juta sebulan saya rasa dengan konten-konten saya bisa kok, insya Allah bisa. Tapi di atas itu no idea. Apalagi di atas itu dan untung no idea. Oke. Terus saya mau komen soal harga nih. Jadi harga jual lebih mahal dari harga umum di Shopee. Nggak apa-apa. Apalagi sekarang ada GMV Max. Sekali lagi, GMV Max itu dia hebatnya GMV Max khususnya Shopee itu dia bisa mendeteksi kayaknya apa ya, purchasing power si customer. Jadi kalau orang yang biasa beli murah ya ditargetin oleh GMV Max. Kalau produknya murah ya orang-orang yang beli murah tersebut. Kalau produknya mahal
di apa? Ditargetin ke orang-orang yang mahal tersebut. Tapi hati-hati, jangan sampai mahalnya keterlaluan. Misalkan saya jualan iPhone harga 100 miliar, itu kan keterlaluan. Jadi cari nilai kesetimbangan pasarnya memang nggak mudah ya. Equilibrium price, nah nama kerennya tuh. Jadi si produknya masnya berapa? Kalau dua kali dari equilibrium price tuh nggak make sense. Apalagi kalau no branding ya. Contoh kayak kaos. Kaos tuh mungkin titik kesetimbangan kaos kaos dewasa ya, titik kesetimbangan harganya di Shopee itu sekitar 40 sampai 50 ribu. Jadi kalau teman-teman jualnya 100 ribu itu masih realistis sebetulnya. Tapi kalau udah jualnya 200 ribu, 300 ribu tanpa branding, tanpa unique selling point yang jelas, susah. Oke, itu angka saya. Oke. Jadi saran saya tetap aja tetap di mahal, asal balik lagi tadi analisis berapa kali sih dari nilai kesetimbangan di pasar. Kalau terlalu besar yang nggak realistis mending turunin. Lanjut. Nah, saya mau komen soal iklan dulu nih. Khususnya tadi karena si Masnya kan bahas manual ya. Nih, bid iklan 500 masih peringkat 15 sampai 20-an. Pertama saya peringkat tuh nggak terlalu saya hiraukan sih sebetulnya. Tapi soal bid iklan. Nah, ini buat yang main manual, ini angka saya, ini pengalaman saya. Kalau volume search-nya tuh di atas 2 juta, 30 hari terakhir 2 juta, itu 200 klik tuh udah ngangkat. 200 klik itu udah kebakaran. Kalau di atas 1 juta itu ya antara 1 juta sampai 2 juta itu butuh 400 per klik untuk kebakaran si iklannya. Ini kebakaran tuh dalam artian kliknya banyak ya, belum bukan boncos atau nggak boncos. Lalu kalau di 250 ribu 250 ribu ke bawah lah, 250 ribu ke bawah itu 750 itu baru kebakaran. Ini sih pengalaman saya. Ini kalau luas ya. Dan kata kunci generik. Misalkan ini teman-teman jualnya tadi si masnya kan kartu ucapan ya. Kartu ucapan, saya cek kartu ucapannya berapa volume search-nya. Kalau ternyata 2 juta, saya rasa harusnya 200 per klik juga udah kebakaran iklannya, pakai luas. Nah, kalau tidak, berarti ada sesuatu dengan atribut produknya. Entah judul, kemungkinan besar judulnya. Judulnya kemungkinan ada ngaco, entah itu apa. Oke, atau umur toko. Nah, kalau main spesifik biasanya luas dikali dua. Jadi kalau mau main spesifik biar iklannya kebakaran, sekali lagi ya, ini iklannya kebakaran, ini angka saya 2 juta 200 klik, 1 juta ke atas 400 per klik, 250 ribu itu sekitar situ ya 750 per klik. Dan ini kata kunci generik ya, bukan kata kunci spesifik. Kayak tadi kartu ucapan pernikahan premium itu kan udah spesifik ya, udah long tail. Itu ya 200 per klik nggak akan kena. Jadi lihat volume search. Dan volume search itu kan berbeda-beda. Di Shopee kan kita bisa cek ya, volume search saat ini 30 hari terakhir. Per hari ini setahu saya gamis tuh sekitar 9 juta search per bulan. Mau kena tuh sekitar 10 juta kalau nggak salah. Nanti 2 bulan lagi belum tentu. Besok belum tentu berubah lagi. Jadi memang berubah-ubah sesuai trennya. Itu soal bid iklan. Jadi kalau masnya tadi 500 aja nggak ngangklat, kemungkinan main di kata kunci atau di produk yang volume search-nya di bawah 250 ribu. Praduga saya kayak gitu. Mudah-mudahan memberikan insight buat masnya. Lalu yang kedua, menurut saya produk custom tuh cakrawalanya luas banget. Apalagi kalau produk sendiri. Cakrawalanya super duper luas kalau produk sendiri. Tapi kalau dropship ya susah lah. Jadi tadi saya sudah cek ya. Kalau wedding itu saya lihat penurunan nih. Saya baru cek juga. Pernikahan nih. Ini volume saya pernikahan dari 2024 sampai 5 tahun aja deh. 5 tahun pandemi kena nggak ya? Ya kena. Ini dari 2020. Oh, 2020 pas pandemi ya. Ini pas pandemi banget nih. Oke lah, kita skip ya situnya. Naik tuh sekarang cenderung menurun ya. Lihat gradiennya cenderung menurun kayak gini. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Dan ini sepenglihatan saya soal wedding, ada bulan-bulannya teman-teman. Pertama, bulan puasa tuh jarang wedding. Kedua, bulan Syawal banyak wedding. Terus bulan Agustus jarang wedding. Bukan karena orang nggak mau nikah. Sepenglihatan saya tuh Agustus tuh karena gedung-gedung tuh penuh. Gedung-gedung penuh untuk Agustusan, untuk acara pramuka. Sibuk lah, orang di Indonesia sibuk. Terus biasanya yang ramai itu bulan akhir tahun, sama karena cuti kan, sama awal tahun juga. Jadi itu ada bulan-bulannya, makanya kalau kita lihat ini ya, kalau kita 2004 sampai present, nih ada kan ada tuk 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 tuk. Nah, lembah-lembah ini biasanya bulan puasa. Lembah ini sepengamatan saya bulan puasa. Lalu lembah yang kedua itu biasanya bulan Agustus. Bulan Agustus nih, September, Agustus nih, Agustus September nih. Ya kan lembah ya, Septembernya. Terus nih kita lihat ini tahun 2019, Mei bulan puasa. Terus ya gitulah.
Jadi memang trennya semua tren juga fluktuatif ya, tapi dibilang bulanan nggak bulanan, mungkin 3 bulanan ya kalau pernikahan itu. Karena ada bulan-bulan sepi yaitu bulan Ramadan, bulan Agustus, dan ada bulan-bulan high seasonnya Syawal habis Lebaran, awal tahun sama akhir tahun. Karena cuti itu ya. Itu sepengalaman saya. Jadi wedding memang lagi turun kalau secara umum lihat tuh, dia agak penurunan. Tapi nggak perlu khawatir karena emasnya kan percetakan, bisa nyetak apa aja, search aja. Nah, pakai tool saya. Tool saya untuk ngedeteksi produk yang lagi tren di Shopee. Contoh nih saya search kartu ucapan. Lalu dia di tool saya ini akan memunculkan produk-produk yang uploadnya tanggal berapa. Ini contoh nih, ini upload tanggal berapa nih? Ini 21 hari lalu 3 bulan kurang dari sebulan ya udah 440 terjual. Ini sesuatu, kepoin aja apa kenapa dia bisa laku. Kita lihat, oh hang tag lembaran gantungan kado, oh harganya 2.000 perak. Wah enak banget nih kayaknya, gantungan kado untuk lebaran. Oh bagus bagus bagus, keren keren, akrilik ya. Terus saya bisa cek lagi contohnya, nah ini wedding gift, wedding gift card greeting, kartu ucapan Happy Eid Mubarak. Dia baru upload sekitar tadi kita ulangi lagi. Baru upload kalau nggak salah kurang dari 6 bulan ya. Mana yang tadi? Sabar. Nih hangtag nih. Baru 2 bulan. Nih baru 2 bulan udah 10.000 terjual. Harganya 500 perak. Oke, mungkin kemurahan. Nah, sebenarnya saya udah cek si Kitsiana Wedding ini juga punya si kartu ucapan lebaran. Kartu ucapan lebaran mana ya? Lebaran tadi. Mana ya tadi dia, saya udah cek kok. Nah, ini nih, kartu ucapan lebaran 900 sampai 2.000. Ini ini kayaknya nggak naik nih. Karena 499 sold, belum ada penilaian kemungkinan karena mungkin ini nggak diiklanin, karena iklanin aja karena lagi momennya iklanin produk ini, dan kayaknya terlalu mahal nggak juga. Tadi kan yang terlaris tadi, oh terlalu mahal ya ya. Ini 270, ini 900, hampir 4 kali lipat. Terlalu mahal, mahal banget. Mahal banget. Mungkin bisa turunin spek atau entah gimana caranya biar bisa at least ya, kalau ini 270 ya di 500 lah. Main di 500 masih masih fine. Coba aja kalau saya sendiri pun kalau misalkan ini 900 per lembar, tiba-tiba ada yang 270, 3 kali lipat. Mending pindah hati. Orang produknya saya yakin sama, nggak akan jauh-jauh amat. Nah, cobain turunin harganya untuk main lebaran. Tapi lebaran udah mau habis. Nah, makanya pakai tool saya, harganya 500.000, cek aja di ganirozaki.com, itu bisa cek tadi nih tanggal upload ini. Tanggal upload ini penting karena kalau ada produk yang baru upload katakan kurang dari sebulan udah terjual 1.000, itu sesuatu perlu kita ikutin, perlu kita ATM-in, amati, tiru, modifikasi. Itu aja teman-teman video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Review tokonya tadi khususnya buat si masnya, mudah-mudahan sukses jualannya. Itu cuma ngemeng-ngemeng doang, kita studi kasus sama-sama. Itu pendapat saya, Anda boleh banget tidak sepakat. Jangan lupa subscribe, cek di ganirozaki.com, ada bedah toko yang gratis, ada yang berbayar, dan ada tools yang tadi harganya 500.000 seumur hidup, dan teman-teman bisa ngecek tren yang lagi rame di Shopee apa. Itu aja. Alhamdulillah. Wa qulu qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.